katakan syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Allah yang kuasa. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Allah yang ajaib. Amin. Dengan iman katakan satu hamba. Amin. Alasannya selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu tak terukur besar kasih setiamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan Tuhan Bapa. Bahwasannya untuk selamanya kasih
kita akan besarkan nama Tuhan. Segala pujian. Haleluya. Kembali saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali katakan, besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Jumpa lagi kita di ibadah raya Minggu tanggal 21 Februari. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Februari dan sebentar lagi kita masuk di bulan Maret. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya sangat berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan sudah memelihara kita, memelihara kesehatan kita, memelihara pekerjaan kita, memelihara usaha atau dagang kita, memelihara pendidikan kita, memelihara kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah kita masih tetap disiplin untuk menjaga protokol kesehatan walaupun berapa hari belakangan saya lihat perkembangan COVID-19 yang terinfeksi dari hari ke hari mulai menurun ya. Mulai menurun, tapi itu jangan membuat kita lengah untuk tidak menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mari sebelum kita lanjut untuk berbicara atau mendengar renungan firman pada pagi hari ini, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, biarlah Roh Kudus memberi kepada kita pengertian yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita akan firman yang disampaikan, sehingga kita boleh menerima berkat, kita boleh menerima jalan keluar, beroleh penghiburan, bahkan beroleh kesembuhan dari firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sudah kumpulkan kami bersama untuk beribadah kepadamu, walaupun masih dalam format online, namun kami percaya Tuhan, kalau hal ini masih Engkau luaskan jadi dalam Tuhan jemaat kami, Tuhan kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami semua. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, apakah kami ada di rumah, ataukah kami terbaring di
tempat tidur, ataukah kami ada dalam perjalanan, biarlah kiranya Engkau mau, Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Tuhan kami boleh fokus, kami boleh secara serius, bersungguh-sungguh, mendengarkan renungan firman-Mu, dan merenungkannya itu siang dan malam, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ke depan, boleh menjadi pedoman bagi Tuhan setiap langkah kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kiranya Kau mau urapi hamba-Mu, agar Engkau mau pakai, agar Tuhan hanya Engkau saja yang berkata-kata lewat lidah mulut hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut renungan firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Mari Debat. Nah, bagaimana makan minum Bapak Ibu? Minggu lalu kita mendengar, kita sudah terima berkat firman Tuhan oleh Wakil Gembala tentang ibadah, bagaimana pentingnya kita mengkhususkan satu hari untuk kita beribadah. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan persembahan yang benar kepada Tuhan, maka roti makananmu dan air minumanmu akan dicukupkan, segala penyakit akan dilalukan. Nah, bagaimana makanan dan minuman Bapak Ibu selama 1 minggu ini? Mudah-mudahan semuanya baik. Saya berharap semuanya ada dalam keadaan yang baik. Nah, itu makanan jasmani kita. Nah, makanan rohani bagaimana? Ya, karena di firman Tuhan kita tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, siapa itu firman? Yohanes 1 ayat 1 itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjelma menjadi manusia. Diam di antara kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia. Mengambil rupa seorang manusia. Dan mempersembahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya dihukum selamanya. Tetapi kita boleh selamat pada siapa yang percaya kepada Tuhan. Jadi itulah firman. Firman yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya harus berdasarkan firman. Nah, dari sinilah saya bertolak. Mari debat. Debat yang saya maksud di sini ada S di belakangnya. Jadi debat yang saya maksud di sini bukan debat-debat yang ada di acara-acara TV atau mungkin di acara-acara YouTube, karena beberapa hari belakangan saya melihat YouTube channel dari hamba-hamba Tuhan yang menyerang hamba-hamba Tuhan. Jadi ada fenomena-fenomena yang luar biasa sekarang. Jadi hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan yang mendebat sesuatu yang masing-masing punya pendirian yang berbeda. Ya, sama halnya dengan saya berpendapat A yang benar, hamba Tuhan yang satu berpendapat B yang benar, lalu kemudian kita saling menyerang. Yang B salah, dari sana bilang yang A salah. Bukan debat itu yang saya mau bicara pada pagi hari ini. Debat yang berhubungan dengan firman. Karena debat yang saya bicarakan adalah yang pertama adalah dengar firman.
Kehidupan kita tidak boleh lepas daripada firman. Apapun kegiatan aktivitas kita, semuanya harus berlandaskan firman. Harus didasarkan atas firman. Dengar firman. Kita baca di dalam Kejadian 26. Kejadian 26. Kita buka dulu Kejadian 26, nanti kita baca. Kejadian 26. Kita siapkan Kejadian 26-nya. Nanti kita baca ayat yang kelima. Nah, sebelum saya ke ayat ini, saya mau sampaikan dulu bahwa apa itu sebenarnya mendengar. Mendengar itu kalau saya lihat di beberapa acuan, beberapa referensi, jadi mendengar itu fungsi telinga kita memang mendengar. Tetapi mendengar yang dimaksud dengan mendengar bukan saja mendengar bunyi. Mendengar di sini adalah mendengar untuk menurut. Mendengar memakai telinga kita, mendengar sesuatu untuk kita turuti, untuk kita taati. Untuk kita taati. Ya. Jadi bukan cuma sekedar mendengar sambil lalu. Kejadian 26 ayat yang kelima berkata, atau kita baca mulai ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan seperti Abraham, dia diberkati. Tetapi dengan dia diberkati itu pun, di ayat yang keempat tadi kita sudah baca bahwa semua bangsa di bumi menerima berkat juga. Oleh karena apa? Oleh karena Abraham mendengar firman Tuhan. Mendengar yang seperti apa? Sesuai dengan yang tadi. Mendengar untuk menurut. Artinya Abraham mendengar bukan cuma sekedar mendengar suara, tetapi menurut apa yang dia sudah dengar. Menurut. Jadi mendengar di sini kita bicara soal menurut. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Kalau kita buka, kita baca sama-sama 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Apa itu menurut? Ya. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Peristiwa di mana Saul mengangkat sendiri korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh imam, dalam hal ini Samuel, tapi dia mengangkat sendiri korban bakaran. Oleh sebab itu, keluar kata-kata ini dari Samuel, mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik. Di terjemahan lama disebutkan, menurut itu lebih baik dari korban, daripada korban. Jadi mendengar di sini, mendengar di Alkitab kita, mendengar di debat ini, dengar firman Tuhan, dengar untuk menurut, dengar untuk melakukan firman. Puji Tuhan. Debat, yang pertama adalah dengar firman Tuhan. Ba itu mewakili baca firman. Baca firman. Nah, baca
itu adalah kegiatan, atau membaca itu adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses untuk memahami isi tulisan. Jadi membaca bukan cuma sekedar A, B, C, D, E, sebab pendurhakaan adalah sama. Tidak. Kalau cuma itu berarti itu, kalau dulu ada apa ya namanya ya, ya membaca, tapi bukan itu maksud membaca. Membaca firman di sini adalah membaca untuk memahami isi tulisan, membaca untuk memahami isi ayat yang kita baca. Saya percaya kita semua setia di dalam membaca firman. Mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, atau mungkin di sore hari, atau mungkin di malam hari, baca firman. Saya percaya apa yang kita baca, kalau kita berusaha atau kita bermaksud membaca untuk memahami, maka itu akan menjadi berkat buat kita semua. Membaca bukan cuma sekedar membaca A, B, C, D, E sampai Z, tidak. Tetapi memperkatakan, membaca. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Sama seperti Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Tapi di sini janganlah engkau lupa memperkatakan, membaca. Jadi membaca itu kalau saya lihat di definisinya, keluar suara. Ada yang keluar suara, ada yang dalam hati. Dalam hati kita dengar dengan telinga rohani, membaca dengan suara, berarti kita juga dengar dengan telinga jasmani kita. Jadi membaca, memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkan siang dan malam. Jadi yang kedua adalah baca firman. Dengar firman, baca firman. Yang ketiga, T-nya adalah tuliskan. Tuliskan. Menulis adalah kegiatan untuk menciptakan catatan pada suatu media dengan menggunakan aksara. Yaitu kalau menulis, jadi ada orang yang mendengar, dia perlu membaca apa sih maksudnya. Dia baca, oh itu maksudnya. Nah ada orang, ya seperti saya harus tulis supaya pada saat saya tulis, pada saat saya menulis, itu masuk di memori saya. Oh iya, ini yang saya tulis, maksudnya ini. Jadi artinya saya dengar, kalau misalnya saya dengar kuliah misalnya, saya dengar, saya baca apa sih maksud dari tulisan ini atau kalimat ini, saya baca, begitu saya ngerti saya tulis. Gitu. Ya, atau ada juga orang yang tulis aja dulu, setelah itu baru dia baca untuk dia pahami. Ya. Jadi dengar, baca, tulis, debat. Ya. Amsal 3 ayat 3 berkata, Amsal 3 ayat yang ketiga, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Jadi firman yang kita sudah dengar, kita sudah pahami, baca dan pahami, tuliskan itu di dalam loh hatimu.
Boleh juga kita buat catatan apa yang kita dengar dan baca tentang firman Tuhan, boleh, nggak salah. Tapi hal yang paling penting, hal yang tidak bisa direnggut dari kita, apabila kita menuliskannya itu di dalam loh hati kita, sehingga kita boleh meretrieve, kita boleh mengingat kembali, mengeluarkannya lagi di dalam pikiran kita. Firman-firman yang kita sudah dengar, taruh di dalam loh hati kita. Jadi sama seperti kalau komputer itu ditaruh di hard disk. Pada saat kita mau ulang, apa sih maksudnya ini? Kita tinggal retrieve. Firman keluar. Oh, firman ini. Baca, dengar, baca, tulis. Ya. Tuliskan dalam loh hatimu. Amsal 3 ayat yang ketiga. Nah, debat sudah selesai. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca dan memahami firman, kita mendengar untuk menurut, dan kita tuliskan. Bisa ditulisan di catatan kita, atau yang terlebih penting adalah di dalam loh hati kita. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ingat, kita punya amanat agung dari Yesus Kristus. Sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, dia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah, Matius 28 ya, Matius ke-28, ayatnya yang ke Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Tadi di awal kan saya bilang debat, ada S di belakangnya. Nah, S yang terakhir setelah dengar, baca, tulis, S yang terakhir adalah siarkanlah atau saksikanlah. Amanat agung ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara bagaimana? Siarkan. Dengan apa kita siarkan? Dengan mulut kita. Dengan tulisan kita. Dengan perbuatan kita. Dengan tingkah laku kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada orang yang sulit untuk bicara, atau istilah berapa minggu lalu saya sampaikan, alasan dari Musa, berat mulut, berat lidah. Ada orang yang berat mulut, berat lidah, tapi dia tangannya ringan, bukan sering menggampar, enggak, tapi senang membantu. Senang membantu. Seperti anak saya yang paling kecil, ada apa-apa selalu dia mau bantu. Saya bantu ya, Makes bantu ya, Makes bantu. Jadi senang membantu. Nah, kalau kita tidak mahir dalam berbicara, tapi kita ringan tangan, cepat tanggap, lakukan itu. Maka itu bisa menjadi alat buat kesaksian kita kepada banyak orang. Dan orang boleh melihat bagaimana Yesus dimuliakan lewat tingkah laku kita, lewat kata-kata, tutur kata kita yang lemah lembut. Tidak menghentak-hentak seperti musik rap. Ya. Jadi mendengar, menyiarkan itu memberitahukan kepada umum, menyebarkan, memberitahukan kepada umum, menyebarkan. Bisa lewat radio, bisa lewat surat kabar, bisa lewat televisi. Nah, itu jadul ya. Kalau buat anak-anak milenial, internet, YouTube, atau IG,
gitu ya, atau WA status, Facebook status, segala macam tentang status. Nah, status kita banyak, saya hampir setiap pagi lihat status-status rohani dari anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, teknologi dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi teknologi tinggal bagaimana orang yang memakai. Dia mau pakai dengan serampangan, atau dia mau pakai itu dengan bijak, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dia menyiarkan nama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Tentang apa kita menyiarkan? Tentang firman. Kita menyiarkan tentang firman hidup. Bukan tentang hal lain, bukan curcol. Ya, bukan curhatan, bukan. Kita menyiarkan tentang firman yang hidup. Karena apa? Karena Yohanes 15 ayat 27, Yesus sendiri yang menyampaikan kepada murid-murid, kamu harus bersaksi. Kamu sudah selama ini bersama-sama dengan aku. Kamu harus bersaksi. 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu untuk bersaksi. Bersaksi bukan cuma berkata-kata, tapi juga tadi yang saya sampaikan kan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat tingkah laku yang baik sehingga orang tertarik. Nah, begitu kita dekat, ya kan orang malu biasanya. Apa yang saya rasakan ya, karena saya saya merasa saya orang yang pemalu. Tapi kalau saya sudah kenal, ya, bisa jadi orang yang malu-maluin. Gitu ya. Enggak, maksudnya adalah sudah tidak malu lagi kalau udah kenal, ya ngomong sedikit, lama-lama jadi banyak gitu ya, lama-lama mengambil porsi yang lebih banyak gitu ya, enggak. Jadi kita harus kenal dulu. Ada orang yang seperti saya mungkin ya, harus kenal dulu baru bisa ngomongnya lancar gitu ya. Jadi pelan-pelan dilatih sampai akhirnya Tuhan akan tambahkan sehingga kita boleh menjadi saksi Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Nah, kapan kita bisa bersaksi? Hal yang tadi, yang debat tadi, kita harus dengar banyak firman. Maksudnya kita harus dengar dan kita harus renungkan. Dengar untuk menurut. Kita harus baca untuk memahami firman Tuhan itu. Tuliskan itu dalam loh hati kita. Nah, ingatkan yang tadi kita udah baca kan, renungkan firman itu siang dan malam. Perkatakan firman, renungkan firman itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 tadi. Atau Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Renungkan. Nah, apabila Tuhan memberi pengertian yang benar, barulah kita menyiarkan. Kesaksian kita menjadi kesaksian yang dahsyat luar biasa. Setelah apa? Setelah kita mengerti firman. Setelah kita tahu akan firman yang benar. Kita renungkan itu siang dan malam sehingga menjadi rema, sehingga menjadi pada saat kita bicara pun juga 2 Timotius 1 ayat 8 tadi, kita tidak malu lagi untuk bersaksi. Tapi kita dengan semangat, dengan lancar gitu ya. Kita bisa bersaksi. Nah, jadi Semarang, jemaat Torsina jangan ragu lagi. Ada orang yang mungkin malas gitu ya untuk doa, malas lah saya untuk debat gitu ya. Enggak, jangan debat.
Ya, debat yang kita maksud di sini adalah dengar, baca, tuliskan dalam loh hati kita, dan siarkan pada banyak orang. Maka apa yang menjadi perintah Tuhan kepada murid-murid bahwa kita harus menjadikan banyak orang sebagai murid-Nya dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Nah, sehubungan dengan siarkan tadi, saya juga mau menghimbau akan sangat baik apabila, karena saya percaya jemaat rindu juga untuk bersaksi. Sudah lama kita tidak dengar kesaksian dari anak-anak Tuhan, dari rekan-rekan seiman, dari keluarga rohani kita di gereja. Berapa waktu lalu saya sempat bicarakan masalah ini dengan beberapa pelayan, dan ya mereka harusnya setuju. Mereka setuju, cuma menyampaikan ke jemaat yang mungkin ada kendala sedikit. Nah, oleh sebab itu di kesempatan ini saya juga mau menyampaikan jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, remaja, pemuda, boleh silahkan apabila ada hal yang mau disaksikan, rekam saja. Rekam, ambil gadget, rekam aja. Rekam, lalu kemudian hasil rekamannya kirim ke nomor yang nanti saya akan taruh di sini. Nah, nanti saya akan olah dulu, tim akan olah dulu. Nanti sebelum disiarkan, saya akan kembali lagi ke jemaat yang bersangkutan untuk ini sudah oke belum? Kalau sudah oke, saya tampilkan supaya kesaksian kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Jangan disimpan di dalam hati, jangan disimpan di kantong, jangan disimpan di laci, jangan disimpan di bawah tempat tidur, di bawah bantal, jangan. Siarkan. Kita sudah dengar, kita sudah baca, kita sudah tuliskan dalam hati kita. Sekarang waktunya kita siarkan kepada banyak orang. Karena rekaman ini mungkin nggak cuma ditonton atau dilihat oleh jemaat kita, jemaat Torsina yang sekarang, tetapi oleh anggota jemaat Torsina yang dulu pernah bersama-sama dengan kita di Torsina, lalu kemudian pindah ke tempat lain, masih ada hubungan batin di antara kita. Mereka pun juga bisa melihat rekaman ini dan boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan malu, jangan ragu, jangan malas untuk menyiarkan. Berikan, rekam kesaksian Bapak Ibu Saudara, kirimkan ke nomor-nomor ini, dan sebelum kita siarkan, kita akan minta persetujuan lagi, dan setelah itu baru kita siarkan. Menjadi berkat, menjadi kekuatan juga buat orang-orang yang mendengarkan, dan ya nggak cuma ngelihat saya dan pelayan-pelayan aja kan ya, karena selama hampir 2 bulan kita cuma ngelihat ya kalau nggak saya, Pak Wagem, Ibu Wagem, itu saja gitu. Nah, kita juga mau rindu untuk melihat jemaat juga. Apalagi kita lihat jemaat lalu kemudian menyaksikan cinta Tuhan. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Berarti Tuhan bekerja juga melawati kita semua. Jadi kita mau sama-sama dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara yang menguatkan iman kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa dan sekaligus doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah terima berkat firman-Mu.
bahwa firman harus kami dengar untuk kami turuti. Firman harus kami baca untuk kami pahami. Dan firman harus kami tuliskan di dalam loh hati kami, agar menjadi karakter kami, agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Seperti Bapak Abraham yang Engkau berkati, tetapi juga yang memberkati banyak orang. Kami pun rindu menjadi Tuhan pribadi-pribadi yang menerima berkat, tetapi juga dapat menyalurkan berkat-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Dan apabila kami sudah mendengar, membaca dan menuliskannya di dalam loh hati kami boleh menyiarkan. Kami tidak ragu lagi untuk menyiarkan. Kami tidak malu lagi untuk menyiarkan. Kami tidak takut lagi untuk menyiarkan. Puji nama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, lewat kesaksian kami, nama-Mu yang dipuji dan ditinggikan. Kami boleh, Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami boleh menjadi kesukaan buat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari ke depan. Kalau ada rencana kami untuk kembali ibadah tatap muka walaupun secara terbatas. Dalam hal ini ibadah para pelayan untuk kami sebarkan secara online. Biarlah kiranya Engkau buka setiap jalan, Engkau persiapkan kami semua agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan satu saat Tuhan, apabila sudah memungkinkan, maka kami boleh bertatap muka. Jemaat boleh datang bersama-sama untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Untuk saling menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami, saudara di dalam Tuhan. Boleh menguatkan, boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Roh Kudus tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, hati kami, agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Torsina yang dikasihi Tuhan, tadangkan tangan Bapak, Ibu untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai dan melindungi kita sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah ini dan kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Di tempat